Halo teman-teman Jagadians, kembali lagi bersama saya Noviana Sabila, host dari Jagad Saba UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya mengunjungi salah satu UMKM di daerah Cimbuluit. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu cabangnya yang berada di daerah Cisarandan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, sekarang kita kenalan dulu deh sama ownernya dari Dapur Esmart. Boleh Teteh memperkenalkan dirinya? Terima kasih. Nah, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mariam. Rumah saya di Cisleit. Alhamdulillah, saya sudah menikah. Sudah menikah dengan 4 anak. Usia untuk terakhir ini. Teh, Dah, segitu dulu. Oke, itu perkenalan dari Teteh ownernya ya. Nah, sekarang Novi mau nanya, kesibukan Teteh pribadi atau kesibukan dari si Dapur Esmar itu sendiri kayak gimana sih? kesibukan saya memang selain sebagai apa? Iya, ibu rumah tangga. Saya juga sebagai dosen di salah satu kampus swasta. Saya mengajar di bidang farmasi. Jadi memang awalnya dengan usaha Semar ini kan memang ingin buat usaha yang memang yang sehat lah gitu ya. Oh iya, Yang yang bisa apa bermanfaat juga lah untuk orang banyak gitu ya. keren nih. Oke, Oh iya, kesibukan sekarang tanya. jadi kesibukan usaha alhamdulillah usaha kita usaha masih berjalan, masih produksi. Memang masih sistem PO untuk yang sebelah sama makro. Tapi alhamdulillah itu masih terus ada produksi untuk rubuk seblak dan makroninya. Dan alhamdulillah sekarang melebar gitu ya usahanya ke rumah makan gitu. Jadi karena memang ada satu produk yang selain kerupuk seblak dan makaroni itu ada sambal goreng oncom. Nah, sambal goreng oncom ini saya kembangkan menjadi produk yang memang bisa dikonsumsi lebih luas lagi, yaitu menjadi nasi tutup oncom. Sehingga di dapur ini, di cabang Cisarantan ini memang selain memproduksi kerupuk seblak, kita juga menjual tadi ada paket nasi tutup oncom, kemudian ada rice bowl, ada juga produk-produk UMKM yang lainnya yang memang saya jualkan juga di sini. Ada beberapa produk UMKM dari perbasuhan, ada kemudian ada kue kering, kemudian ada ciput, ada sosis, dan semua aneka frozen food memang dari produk-produk UMKM kita jual di sini. Alhamdulillah. Kalau untuk sistem PO sendiri tadi ya, untuk sistem PO itu biasanya melalui apa nih, WhatsApp atau misalnya ada Ya, aplikasi untuk penjualan ya. Jadi memang kita masih banyaknya menggunakan WhatsApp gitu ya. Eh, kita jual juga di marketplace di Shopee. Tapi memang di situ kan memang kalau untuk kerupuk seblak sendiri memang di situ ready stock gitu ya. Jadi memang ada produk yang ready stock, ada yang VO. Tapi memang untuk yang ready stock, untuk yang produk-produk yang tadi dijual di marketplace, kemudian sama yang di sini yang di kedai kita nih gitu. Jadi untuk disimpan di showcase kita lah gitu untuk yang ready stock. Cuman kalau oven PO emang lebih banyak yang sambal goreng oncom karena itu produksinya cukup lama lah gitu ya, sehingga memang kita buka sistem PO. yes. Nah, untuk tadi kan sudah disebutkan nih produk-produknya. Boleh tahu nggak sih produk keunggulan dari Dapur Esmar itu apa? Dan mungkin dari 3 produk itu ada rentang usia ya. Jadi ada segmen pasarnya masing-masing. Kayak misalkan sambal goreng oncom. Memang itu segmen pasarnya adalah orang tua. Karena memang orang tua yang memang pada senangnya sambal goreng oncom. Tapi kalau kerupuk sebelah sama makaroni itu semua kalangan gitu ya. Apalagi untuk makaroni.
Jadi itu mulai dari anak 1 tahun gitu ya, sudah pernah mencoba produk makaroni ini. Karena kan memang dengan berbagai varian rasa, dari yang tidak pedas, yang original, kemudian ada yang rasanya rumput laut, kemudian barbecue yang memang itu disukai sama anak-anak gitu ya. Jadi yang produk saat ini yang memang sering keluar itu memang makaroni gitu, karena tadi itu semua kalangan, semua umur itu suka gitu. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa itu semua pada suka gitu ya. Jadi memang saat ini yang unggulan adalah Makaroni. dari ketiganya. Ya sih, makaroni itu enak buat nyemil gitu kan ya. Here Buat siang, sore, malam ya. buat menemani nonton gitu ya, apalagi nonton bola ya teh. Oh iya. Waduh. Oke, setelah kita membahas jauh nih tentang produk, boleh tahu nggak sih sejarah dapur Esmar sendiri itu kayak gimana? Kan jujurnya ya, waktu aku datang ke sini tuh, ini bacanya gimana ya? Dapur Esmar, dapur Semar, dapur si Mariam, apa gimana dia? Oke, jadi memang orang kadang sering salah ya. Jadi ini tuh bakso Semar gitu ya, mirip dengan Semar padahal kan tulisannya berbeda ya. Esmar ya. Dulu memang saya mengambil nama Esmar itu awalnya seblak makaroni, karena memang produk yang pertama kali kita buat adalah seblak makaroni. Selain memang itu nyambung juga dengan nama saya, nama Sri Varian gitu ya. Jadi orang juga menyambungkan itu kayaknya namanya sendiri gitu ya. Tapi memang jadi nyambung ya antara produk dengan nama saya. Jadi ya itu sudah jadi melekat ya nama Esmar gitu. Ya, nah kalau sejarahnya sebenarnya ketika saya kuliah itu di tahun 2009 itu saya pernah pernah ditantang lah gitu ya oleh teman, sok atuh bikin produk yang memang bisa dijual gitu ya. Dan ternyata ada teman yang memang dia bikin dulu tuh ceritanya memang yang suka produk pas sebelah ini kan di Garut gitu ya. Dan saya belajar dari orang Garut untuk gimana sih cara bikin kerupuk seblak gitu ya. Karena memang bikin kerupuk seblak ini kan berbeda, enggak ngefang gitu ya. Jadi setengah batat gitu ya, setengah batat tapi memang bisa renyah gitu ya. Jadi tuh dulu 2009 tuh saya mulai produksian dan coba menjualkan ke teman dulu gitu ya, lewat teman dulu, karena memang saya belum berani lah untuk bisa menjual karena kan pengen testimoni dulu nih dari teman seperti apa. 2009 itu masih di kalangan lokal itu ya, teman-teman saya mengakhiri gitu ya, belum berani untuk menjual lebih jauh. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kemudian dari testimoni teman-teman semua, oh produknya enak sih, coba aku dikembangkan. Akhirnya 2013 itu saya mencoba mengembangkan dengan memulai perizinan. Nah, jadi mulai inilah diurus perizinan PRT-nya ke Dinkes, mengikuti penyuluhan dan akhirnya ikut grup UMKM. Nah di situ saya dapat ilmu, dapat pengalaman dari orang-orang yang memang sukses gitu ya, bagaimana menjalankan usaha. Kemudian alhamdulillah di tahun ini mulai merambah pemasaran itu kebuka di marketplace, di Shopee, dan alhamdulillah banyak juga yang tertarik dengan produk-produk Raffi gitu ya. Karena mungkin tadi ya seblak sama makaroni itu sangat digemari sama anak-anak muda dia. Terus di 2018 kemudian di 2020 alhamdulillah kita masuk ke ini ke UMKM juara Kota Bandung. Wow, kayak itu. Jadi saya masuk ke UMKM juara Kota Bandung dan alhamdulillah di sana banyak fasilitas yang saya dapat, banyak ada sertifikasi halal, kemudian penyuluhan tentang kemasan dan banyak ilmu yang lain yang memang bisa saya dapatkan. Dan ada juga gelar produk sehingga orang-orang lebih mengenal lah produk Semar itu apa gitu ya. Jadi banyak gelar produk dan alhamdulillah produk ini juga sudah menjadi di IG-nya Kota Bandung gitu ya, karena memang jadi UMKM juara.
Dan alhamdulillah sampai ya saat ini lagi, so ini sedang merintis lagi lah gitu ya, supaya memang dapur Samad lebih bagus lagi manajemennya, lebih bagus lagi pemasaran. Lebih berkembang, lebih wajib. Ya, nah dari sejarah yang panjangnya cukup panjang berarti ya udah lebih dari 10 tahun mungkin ya. Ya, yang 9 kan? Oh ya. 2009, dia 2013 itu sudah perizinan. Sebenarnya kalau dari 2009 berarti udah lebih 13 tahun ya, Fe. Ada suka duka gak nih selama mendirikan usaha dapur Esmar sendiri? Suka dukanya pasti banyak gitu ya, apalagi sudah beberapa tahun lah gitu. Ketika kita memulai, pasti ada rasa takut, ada rasa malu ketika kita menawarkan sesama teman gitu ya. Dukanya memang banyak, ketika misalkan ada 1 bulan nggak ada yang tidak order lah gitu ya, sehingga ya tidak ada pemasukan dari dapur Semar ada jadi ya. Tapi ya sukanya tadi ya, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak belajar saya di dalam usaha ini gitu ya. Jadi semakin kesini kan semakin banyak diajari ya, sehingga banyak ilmu yang kita dapat dari para UMKM yang memang tadi sudah sukses itu seperti apa ya. Karena memang ketika belajar para UMKM mereka juga sempat gagal gitu ya, sempat gagal. Justru kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi ketika kita gagal misalkan tadi ya nggak ada yang order tapi nggak jadi, nah itu pernah merasakan. Tapi ya sukanya sekarang alhamdulillah ketika dijalani dengan senang hati, dengan serius dan fokus gitu ya, insya Allah produk Semar akan tetap eksis gitu ya. Nah, kalau waktu pandemi sendiri, itu ada gak sih dampaknya ke dapur Esmar? Pasti ada dampaknya ya, karena memang biasanya saya penjualan ada offline-nya juga. Nah, tetapi hikmah dari hikmah dari COVID atau pandemi ini justru buat kita belajar untuk bagaimana cara menjual online. Akhirnya aktif di marketplace-nya, jadi sering update gitu ya di marketplace-nya, karena kan orang-orang lebih tertariknya penjualannya atau jual belinya di online ya via WA, via Shopee tadi ya. Karena memang dengan jasa kirim ada ya delivery, ada kurir-kurir itu yang sangat membantu untuk mengirimkan produk-produk kita ke konsumen. Jadi lebih mudah, Jadi ya ada hikmah dan pastinya di setiap kejadian itu ada hikmah yang memang bisa kita ambil. keren. Untuk ini ya, pengen nanya untuk harapan dan impian dari Teteh pribadi dan untuk dapur Esmar itu kedepannya ingin seperti apa? Kalau harapannya ya ingin usaha ini terus maju ya, terus berkembang, masih eksis gitu ya. Para konsumen masih menyukai produk-produk kita lah gitu ya. Kemudian memang harapannya juga marketing digitalnya lebih dijalankan. Memang saat ini memang belum maksimal lah gitu ya. Inginnya memang marketing digitalnya lebih eksis lagi. Kita punya admin khusus untuk itu gitu ya, sehingga penjualan bisa lebih maksimal gitu ya. Tambah memang impian atau harapan saya pengen ekspor produk ini ya. Kan dulu sempat ada penawaran untuk ekspor, tetapi memang produk ini belum siap sampai menyediakan 20 ton sebulan itu ya. Jadi memang berarti kan harus dipersiapkan. Jadi harus dipantaskan dulu gitu ya. Persiapannya harus dipantaskan dulu sehingga memang itu bisa terwujud lagi gitu untuk ekspor. Dan ya pastinya ingin menjadi sebuah pabrik nantinya kalau mimpi besarnya Maya gitu ya, sehingga kebermanfaatnya lebih luas lagi untuk masyarakat. Keren. Oke, setelah kita ngobrol panjang nih, sebelum kita tutup,
Novi pengen nanya, nggak pengen nanya, Novi pengen ini dong, minta sebuah quotes atau sebuah kalimat kutipan nih buat teman-teman, buat anak-anak muda supaya kita juga tergerak lah membuat usaha seperti Teteh. Oke, mungkin titipan apa quotes dari saya sih, jangan takut dan malu untuk memulai usaha, karena kalau kita mau mencoba, mau belajar, insya Allah rasa malu, rasa takut itu akan sirna sendirinya gitu ya. Karena tadi seiringnya kita belajar, itu akan menemukan hal-hal baru, hal-hal yang memang membuat kita akan menyenangkan ketika kita berusaha. Dan usaha itu menyenangkan, ya, apalagi ketika tujuannya itu ingin kebermanfaatan untuk orang banyak. Itu saja mungkin ya quote dari saya. Oke, Terima kasih. sama-sama sekali. Oke, mungkin segitu ya dari Jagad Sabah KM kali ini di Dapur Exmart. Betul kata Teteh ya, pokoknya tetap semangat, terus jangan takut untuk mencoba. Sekalipun kita gagal, kita harus tetap berusaha. Seperti itu teman-teman, jaga diar semuanya. Mungkin sekian untuk segmen hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan jangan lupa pesen juga di Dapur Esmart. Mungkin saya Noviana Sabila selaku host dan Terima Ria dari Dapur Semar. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.